cuma disampaikan bahwa mau masuk, tapi yang menurut saya penting di sini adalah bagaimana orang melakukan penanggulangan krisis kesehatan. Kalau secara umum, manajemen bencana itu kan tentu tentang bagaimana kita mengurusi bencana dari kita merencanakan sampai kita mengevaluasi. Nah, kalau manajemen bencana ini sendiri itu sangat luas dan multisektor. Tidak bisa kita menyatakan bahwa manajemen bencana ini hanya milik Kesmas. Manajemen bencana ini hanya milik orang-orang kesehatan, tidak. Manajemen bencana itu melibatkan juga sektor-sektor lain. Dalam hal ini, orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Ini biasanya merupakan gabungan dari militer, dari LSM, atau orang-orang yang tergerak untuk membantu dalam menanggulangi kegawat daruratan bencana ini. Nah, kita mau melihat posisi kita sebagai seorang calon sarjana kesehatan masyarakat itu mau kerja apa? Apa yang mau kita buat di saat kita diperhadapkan dalam satu bencana, atau kita diberikan program untuk melakukan koordinasi terhadap bencana ini. Nah, di dalam kesehatan sendiri ada beberapa istilah yang agak berbeda dengan bencana secara umum. Kalau di Indonesia, Kementerian Kesehatan lebih memilih krisis kesehatan sebagai istilah yang dipakai untuk menggambarkan kejadian bencana daripada bencana itu sendiri. Karena di Indonesia sudah ada orang yang mengurusi bencana itu sendiri. Ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kalau mau mengambil nomenklatur bencana itu sendiri, itu sudah tumpang tindih. Dan itu akan membuat sepertinya kesehatan memonopoli semua kegiatan penanggulangan bencana ini, padahal sebenarnya tidak. Di mana posisi kita sebenarnya di dalam siklus bencana ini. Nah, kita sebagai orang kesehatan berperan aktif dari dua sisi. Yang pertama, sebagai manusia yang memiliki rasa kemanusiaan. Yang kedua, sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang manajemen bencana. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Kalau di siklus bencana, kita mengenal, kan ini sudah ya, ada kesiapsiagaan. Kemudian ketika datangnya bencana, kita memiliki tanggap darurat dan respon cepat. Sesudah itu, kita memiliki rencana atau manajemen untuk pemulihan, bagaimana memulihkan. Dan dari pemulihan ini, pengalaman-pengalaman yang didapat dari tanggap darurat dan bencana, tanggap darurat, pemulihan, kita menyusun satu perencanaan bagaimana untuk melakukan pencegahan apabila terjadi bencana di masa depan. Kita tahu bersama bencana itu ada yang memang kita tidak tahu kapan jadinya, tapi ada yang disebabkan oleh manusia, ada yang disebabkan oleh alam. Kalau disebabkan oleh manusia itu bisa dicegah, tapi kalau disebabkan oleh alam itu tentu saja tidak bisa dicegah. Nah, kalaupun dia tidak bisa dicegah, kita sudah bisa melihat apa-apa saja yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan ketika kita terjadi bencana. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana kita melihat kejadian darurat ini? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang menjadi penting kenapa manajemen bencana ini perlu menjadi bagian dari kompetensi kesehatan masyarakat.
Nah, kalau kita sebagai kesehatan masyarakat itu, eee, berperan aktif di dalam setiap proses ini, di dalam siklus bencana ini. Nah, sebagai manusia mungkin kita ada beberapa orang yang terlatih dalam melakukan, penanganan terhadap gawat darurat di tempat bencana seperti P3K, orang-orang yang di KSR, orang-orang yang terlibat aktif eee, dari awal Palang Merah, remaja sampai sekarang, itu memiliki, panggilan kemanusiaan untuk melakukan hal ini. Tapi sebagai orang, kesehatan, itu bukan bagian kita. Di bagian kita di sini pada saat terjadi bencana adalah bukan pada hari hanya, tapi pada hari sesudah hari H. Di situ, profesionalisme kita sebagai SKM menjadi penting. Nah, ini, eee, proses dari, manajemen bencana di mana kita bisa melihat bahwa saat kejadian kita melakukan tanggap darurat dan kemudian ada rehabilitasi dan, sesudah itu kita membangun, konstruksi apa-apa yang dibutuhkan untuk mencegah. Kemudian kita melakukan mitigasi. Orang-orang yang, di situ bisa terjadi bencana terus-menerus kita pindahkan di tempat yang lebih aman. Kita buat sistem kesiapsiagaan, peringatan dini, kemudian, peringatan terhadap ancaman. Nah, ini semua mengurangi jumlah korban dan meminimalisir kerugian. Masih dapat dengar kita pe suara? Masih Nah, bagaimana bencana ini dalam perspektif Kesmas? Saya sudah jelaskan di awal tadi bahwa bencana ini multisektor. Jadi, orang-orang yang terlibat aktif di dalam bencana ini, itu bukan hanya orang kesehatan, dari berbagai sektor. Nah, bahkan sekarang ini orang-orang yang di Badan Penanggulangan Bencana itu, kebanyakan adalah orang teknik. Karena apa? Karena mereka fokus di dalam bagaimana mencegah agar ketika bencana datang, itu fasilitas sudah siap, kemudian kita bisa mengurangi kerugian, kita bisa mengurangi korban jiwa, kita bisa mengurangi korban luka. Disitulah bencana ini menjadi skopnya orang teknik. Tapi kita di dunia kesehatan, kita fokusnya menanggulangi krisis kesehatan. Nah, orang cari tahu dulu apa itu krisis kesehatan. Krisis kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019, ini sudah diperbarui ya dari beberapa waktu yang lalu, tahun 2010 ada, sebelumnya juga ada tentang kebencanaan. Itu krisis kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, luka atau sakit. Kemudian ada pengungsian di sana. Nah, berarti kalau dia ada pengungsian sudah pasti ini krisis kesehatan. Kemudian dan atau adanya potensi bahaya. Jadi ini opsional ya, dan atau adanya potensi bahaya. Di mana ada korban jiwa dan luka atau sakit dan ada pengungsian itu sudah disebut eee, krisis kesehatan. Apalagi ditambah dengan adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat secara umum. Kita ketahui bersama kalau bencana itu biasa terjadi dalam skop lokal. Jadi, bisa juga global seperti pandemik saat ini karena dia sudah ada korban jiwa, sudah ada yang sakit, tapi tidak ada pengungsian, yang ada adalah isolasi. Nah, ini sudah berdampak besar. Nah, untuk membuat ini normal, kita membutuhkan respon cepat. Respon cepat yang tidak sama dengan, eee, respon kesehatan kita sehari-hari. Seperti di puskesmas kita menunggu saja, eee, atau kita pergi ke tempat, apa, penyuluhan kesehatan, kita pergi ke tempat, surveillance, itu kegiatan normal. Ini membutuhkan respon cepat dan di luar kebiasaan normal. Dan pada saat yang sama,
kapasitas kesehatan tidak memadai. Nah, kapasitas kesehatan tidak memadai bisa saja fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan, puskesmas itu tidak memadai atau juga terkena dampak bencana. Nah, seperti di Palu, eee, bencana Palu yang baru-baru, rumah sakit juga terkena dampak. Puskesmas banyak yang terkena dampak. Jadi kapasitas kesehatan tidak memadai, ini semua disebut dengan krisis kesehatan. Nah, sebenarnya definisinya sama dengan bencana, tapi kita lebih memfokuskan dalam dunia kesehatan kita lebih memfokuskan kepada penanggulangan krisis kesehatan. Saya ulangi, penanggulangan krisis kesehatan. Kita tidak bicara soal, kemanusiaan, kita harus menyelesaikan semua masalah, tapi kita harus menyelesaikan masalah dari sudut pandang kesehatan. Itulah sumbangsi kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat. Kalau sebagai pribadi ya kita bisa menolong korban luka, kita bisa memberikan bantuan, uang, tapi sebagai seorang profesional kesehatan masyarakat, yang akan kita lakukan adalah menanggulangi krisis kesehatan ini. Nah, bagaimana caranya itu yang akan kita pelajari sekarang. Kalau penanggulangan krisis kesehatan itu adalah serangkaian upaya, jadi bukan upaya tunggal ya, tapi serangkaian. Serangkaian artinya dari A ke B ke C itu serangkai, bukan patok-patok ayam. Hari ini saya mau kerjakan B dulu, besok saya mau kerjakan D dulu, tidak ya. Kita harus selesai, serangkaian itu kita harus selesai dulu dengan A, lalu kita selesaikan yang B. Apa-apa yang akan kita lakukan dalam penanggulangan krisis kesehatan, yaitu kegiatan prakrisis kesehatan, kegiatan-kegiatan yang mencantumkan apa-apa yang di tempat tersebut yang berpotensi untuk, terjadi bencana. Di mana, kita kenal tempat, orang, dan waktu, ya, kalau di epidemiologi. Itu, dasar ilmu Kesmas, induk dari ilmu Kesmas adalah epidemiologi. Jadi kegiatan prakrisis kesehatan adalah kita mengidentifikasi siapa yang akan kena dampak, apanya yang, akan terjadi di situ, kapan itu biasanya terjadi, karena di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Makanya siklus namanya. Kita sudah tahu kapan dia akan terjadi. Walaupun kita tidak tahu tepatnya kapan, tapi kita tahu akan terjadi. Kita tahu pasti akan terjadi longsor. Kita tahu pasti akan terjadi banjir. Kita tahu pasti akan terjadi kebakaran. Kita tahu akan terjadi, penyebaran penyakit menjadi pandemik seperti ini. Kita tahu. Dasar pengetahuan itulah yang membuat kita bisa, melakukan perencanaan yang matang. Nah, kegiatan prakrisis kesehatan ini adalah kita mengidentifikasi semua, eee, ancaman, tantangan, gangguan, hadangan, semua yang bisa menyebabkan, eee, bencana atau krisis kesehatan di lokasi kita berada. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi di mana kira-kira letak positifnya, di mana kita bisa, apa, membuat misal tempat pengungsian yang bebas. Kalau, gempa bumi, di mana tempat yang aman untuk kita membuat, tempat berkumpul, di mana titik kumpul, di mana titik pengungsian, di mana kita akan membuat tenda. Apa-apa yang kita bisa bangun dari masyarakat supaya mereka siap siaga. Itu kegiatan-kegiatan prakrisis kesehatan, di mana banyak sekali terlibat promotif dan preventif, termasuk penyuluhan. Kalau kita sudah melihat ancaman, krisis kesehatan di situ, ancaman banjir misalnya, kita bisa membuat telaah bagaimana supaya orang-orang di sini tidak, pertama tidak lagi terkena banjir. Kedua, kalau mereka terkena banjir, mereka akan mengungsi ke mana? Apa-apa yang harus dipersiapkan supaya tidak terjadi, eee, korban jiwa yang besar. Kemudian tanggapan darurat dan krisis kesehatan. Apa-apa yang kita lakukan? Apa-apa yang dibutuhkan oleh daerah itu pada saat terjadi, krisis kesehatan, pada saat terjadi bencana. Dan sesudah krisis kesehatan atau pasca krisis kesehatan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang, menjadi, bagian kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat untuk,
menentukan supaya ke depannya pertama kejadian ini tidak berlaku lagi di, lokasi yang sama. Kalaupun berlaku lagi, jumlahnya semakin kecil. Tapi ini memang tidak hanya kegiatan pasca krisis kesehatan ini lebih banyak kepada koordinasi dengan pihak lain, kita yang memberikan masukan, mereka yang mengerjakan, dan kita hanya memberikan evaluasi supaya kita memiliki bahan untuk kegiatan prakrisis kesehatan. Ini cuma putar-putar di situ saja. Nah, apa sebenarnya peran kita sebagai SKM nanti kalau kita sudah sebagai SKM ya, sekali lagi sebagai SKM bukan sebagai seorang yang terpanggil untuk pergi ke daerah bencana. Kita sudah bekerja sebagai seorang SKM di puskesmas ataupun di Indomaret, oh bukan, di puskesmas. Mmm, apa yang akan kita kerjakan? Pertama, kita akan membuat satu sistem informasi kesehatan yang berlandaskan surveillance. Surveillance aktif dan surveillance tidak aktif yang terjadi di bencana. Kita mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, mengolahnya menjadi informasi, dan informasi itu dibutuhkan manajemen. Dibutuhkan orang-orang yang bekerja di manajemen kesehatan dalam hal ini ya, sebagai bahan untuk perencanaan apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita mengimplementasikannya, bagaimana kita mengevaluasinya. Nah, sebagai data yang ada ini dan sudah dirubah menjadi informasi, itu menjadi bahan koordinasi dengan sektor lain. Kalau sektor lain itu dia, misalnya sektor teknik, sektor apa lagi, eee, yang biasanya, yang paling banyak memang sektor teknik, dengan orang-orang di ketentaraan misalnya, dengan orang-orang LSM, data ini menjadi penting. Data-data apa saja itu nanti kita akan, lihat selanjutnya. Nah, peran kita yang besar juga untuk mengurangi korban jiwa, itu ada di sudah belajar tentang, eee, 5 level prevention dari level and Clark, sudah? Ya nanti makan waktu kalau terang jelaskan sekarang. Dengan dibuka-buka, harusnya itu sudah dijelaskan di dasar Kesmas atau dasar, eee, epidemiologi. Jadi, ada tingkatan-tingkatan dalam promotif dan preventif. Ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan, eee, kita berperan di situ, kita meningkatkan promotif, kita meningkatkan pengetahuan, eee orang-orang yang ada di daerah bencana. Kita memberikan, kesadaran, membangun kesadaran mereka dan membangun perilaku mereka agar mereka mempunyai kebiasaan untuk mencegah. Misalnya kita memberikan edukasi kepada orang-orang yang rawan banjir untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kita memberikan edukasi kepada orang-orang yang rawan longsor untuk kalau tidak pindah, ya kita reboisasilah tempat itu untuk menahan, tanah. Kemudian di daerah yang, eee, gampang terjadi bencana rob misalnya, kita menyarankan kepada mereka untuk kalau bisa kita menanam bakau atau, kita pindah saja dari tempat ini. Ini merupakan satu bagian dari kesiapsiagaan. Tapi semuanya itu ada dasarnya. Dasarnya adalah, kajian yang ilmiah. Nah, ini penting. Kenapa semua mata kuliah di kesehatan masyarakat itu, bersinergi untuk membangun kita menjadi seorang profesional sarjana kesehatan masyarakat. Saya nggak tahu kalau di yang lain mengajar apa, tapi, eee, pengalaman saya di puskesmas, di puskesmas skema ya seorang apa, eee, sarjana kesehatan masyarakat yang mengurusi hal ini kalau dia terjadi bencana. Kemudian, di Dinas Kesehatan Minahasa Utara juga beberapa tahun di situ, sebagai koordinator, eee, penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan. Jadi, hal-hal inilah yang paling penting dilakukan oleh SKM dalam rangka untuk, membuat krisis kesehatan ini tertanggulangi. Jadi dari awal sampai selesai, inilah yang menjadi bagian kita. Nah, kalau bagian-bagian yang lain itu adalah bagian-bagian tenaga kesehatan yang lain.
misalnya mau mengobati ya, kita tidak punya kompetensi untuk negara melindungi kita untuk tidak melakukan itu. Kemudian, eee, kalau gizi juga sudah ada profesi yang lain sebenarnya, yang mau melakukan itu, misalnya dapur umum atau, eee, penyihatan lingkungan, itu sudah ada profesi lain di kesehatan masyarakat yang bisa melakukannya. Nah, inti dari, peran kita sebagai profesional SKM itu ada di sini. Kita membangun sistem informasi kesehatan, dari tempat bencana sampai ke pusat. Kita merencanakan sampai mengevaluasi. Kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik di dalam sektor kesehatan maupun di luar sektor kesehatan, seperti pemerintah. Dan yang paling penting, di mana kita ditempatkan, kita melakukan promotif dan preventif sebagai bagian dari profesi kita sebagai, kesehatan masyarakat untuk mencapai kesiapsiagaan masyarakat. Di situ peran kita. Kita kembali ke, eee, penanggulangan risiko kesehatan. Nah, tadi saya bilang di awal bahwa kita perannya sistem informasi kesehatan. Sudah dapat mata kuliah sistem informasi kesehatan? Belum? Ya, anggaplah belum. Kalau Mbak diam berarti belum. Nah, eee, kita, sistem informasi kesehatan itu kita mengambil data, kemudian kita olah, kita analisis, kita bagikan, kita diseminasikan kepada orang lain, baik di atasan sebagai laporan maupun kepada orang-orang di sektor lain sebagai bentuk dari kajian ilmiah kita. Nah, kegiatan-kegiatan yang paling awal dari yang harus kita lakukan di daerah bencana itu baik pada hari H ketika bencana itu mereda maupun H-1, H+1, H sesudah bencana itu jadi, hari pertama. Jadi kalau bencana itu berlangsung 3 hari banjir, kita jangan datang sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat, jangan datang di hari pertama. Yang akan datang di hari pertama itu adalah orang-orang yang pertama membawa bantuan, kedua mengevakuasi. Kita jangan menjadi beban evakuator. Jadi mereka mau pergi melakukan evakuasi, kita juga ikut-ikutan ke sana, padahal kita tidak punya kompetensi di situ. Jadi kita datang hari pertama sesudah, eee, bencana. Apa yang akan kita lakukan? Kita melakukan RHA, Rapid Health Assessment, atau kaji cepat masalah kesehatan. Kaji cepat itu kita melihat secara cepat apa yang menjadi kebutuhan kesehatan masyarakat di situ. Dasarnya adalah 2. Yang pertama, berapa yang mati? Kedua, berapa yang sakit? Ketiga, berapa yang hilang? Nah, kalau, data-data ini termasuk kerugian material dan potensi apa di mana kita bisa membangun sarana pengungsian, itu juga penting dikumpulkan dalam kaji cepat masalah kesehatan. Kaji cepat masalah kesehatan kalau di Kementerian Kesehatan itu sudah ada formnya, kita tinggal mengisinya. Nanti saya bagikan, buku elektroniknya tentang bagaimana Kementerian Kesehatan, mau menanggulangi krisis kesehatan dalam pengungsian ini. Nah, kita melakukan pengumpulan data, mengolah menganalisis data menjadi informasi, mengukur dampak kesehatannya. Dampaknya hanya di lokasi itu saja atau dampaknya meluas. Dampaknya sekian orang, sedikit atau banyak. Kemudian dampaknya misalnya banjir, apakah dia memutus pasokan pangan ke daerah lain? Nah, itu juga penting. Tempat longsor, beberapa daerah tidak bisa mengakses, kebutuhan pokok seperti makanan. Nah, itu juga harus kita ukur. Kita mengidentifikasi kebutuhan Kesmas terdampak.
Dari data ini kita bisa mengidentifikasi berapa dokter dibutuhkan, berapa perawat dibutuhkan, obat cepat apa yang kita butuhkan segera, dan penanganan lainnya apa, seperti air bersih, makanan, hal-hal itu yang kita assess, kita kaji, supaya ketika kita kembali, kita memiliki dasar lengkap, ini loh kebutuhannya. Nah, biasanya kalau yang sekarang, orang itu menyumbang ya semau-mau dia. Jadi dia kasih, dia dia memberikan, siapa ini? Halo. Nah, jadi ketika orang itu melihat ada bencana di sana, dia kemudian mengirimkan makanan, mie instan biasanya, air minum, pakaian bekas. Tapi kebanyakan itu mie instannya sudah melebihi kebutuhan. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kebutuhan dasar dari orang-orang di tempat itu. Rapid health assessment ini tidak berjalan dengan baik. Sehingga kita tidak tahu berapa kebutuhan makanannya, berapa kebutuhan pakaiannya. Sehingga kita sembarang saja memberikan memberikan bantuan. Kita yang mereka butuhkan apa, yang kita berikan bantuan apa. Banyak sekali orang di suatu tempat, di Manado ini misalnya, ada banyak orang, tahun 2014 ada banyak orang yang dia terkena dampak banjir bandang. Nah, orang-orang yang terkena dampak banjir bandang ini, orang kemudian mengirimkan bantuan. Nah, bantuan yang diberikan itu pakaian bekas. Nah, pakaian bekas yang diberikan itu semuanya pakaian perempuan, sedangkan di lokasi pengungsian itu kebanyakan laki-laki. Maka jadilah figura di tempat itu. Orang-orang membuat orang-orang pengungsi menjadikan itu sebagai candaan. Mereka menggunakan pakaian yang laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Nah, ini bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran karena apa? Karena tidak dilakukan rapid health assessment dengan baik. Kenapa tidak dilakukan rapid health assessment dengan baik? Karena orang-orang yang seharusnya melakukan itu juga terdampak banjir, karena dampak banjirnya itu hampir seluruh kota. Fasilitas kesehatan tidak bisa. Orang-orang yang bekerja di puskesmas juga tidak bisa masuk, bahkan tidak bisa keluar dari rumahnya. Nah, sehingga dibutuhkan bantuan dari luar. Kalau waktu itu dibutuhkan dari Minahasa, Minahasa Utara, dan Minahasa Selatan untuk melakukan rapid health assessment. Tapi karena mereka tidak punya perencanaan dari daerah setempat, jadi mereka melakukan RH itu ya seadanya saja, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, memang kalau sudah kejadian bencana, hal seperti ini seringkali dilupakan. Tapi kalau kita belajar dari sekarang, kita bisa membuat hal semacam ini tidak terjadi. Jadi kebutuhan tepat sasaran. Apa yang mereka butuhkan? Mereka punya bayi sekian, mereka punya ibu menyusui sekian, ibu hamil sekian. Kita bisa mengolah data ini, kemudian kita bisa menyalurkan kepada orang lain bahwa mereka butuh popok sekian, mereka butuh susu bayi sekian. Nah, ini pentingnya rapid health assessment. Baik. Tapi pindah kita ke itu di sebelah. Halo? Sudah pada dengar ini? Ada benar. Ada benar. Yang kita Ada benar. Oke. Pelayanan kesehatan dasar.
apa-apa pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pada saat hari sesudah bencana itu. Yang pertama, kita membuat pengungsian. Nah, pengungsian itu sendiri tadi saya sudah sampaikan bahwa lintas sektor. Kita tidak lagi mengurusi bagaimana tenda itu dibuat, bagaimana di mana tenda itu dibuat, siapa yang akan bertanggung jawab di tenda itu. Itu bukan bagian kita. Karena itu apa? Itu sudah kita persiapkan di kesiapsiagaan. Orang-orang siapa yang mengerjakan apa itu sudah jelas. Dan bahkan di Indonesia ada badan yang mengurusi tentang bencana itu sendiri. Biarkan mereka mengurusi pekerjaannya, ini pekerjaan kita yang akan kita lakukan. Kita mempersiapkan orang untuk diobati. Yang mengobati bukan kita, tapi pelayanan kesehatan pengobatan wajib kita adakan sebagai seorang manajer. Tadi sudah ada jumlahnya sekian, yang sakit sekian. Obat-obat apa yang dibutuhkan, itu memang ada pelajarannya sendiri, ada kekhususannya. Tapi sebagai seorang kesmas ya kita harus tahu sendiri, tahu kira-kira obat apa yang dibutuhkan pada saat bencana, seperti obat untuk cairan, obat pereda demam, kemudian obat antibiotik, itu dasar-dasar yang sebenarnya ada di dasar biomedik yang sudah kalian pelajari. Kemudian imunisasi. Penting untuk melakukan imunisasi terutama kepada balita pada saat terjadinya bencana. Ini penting untuk apa? Supaya kita bisa melindungi mereka dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, terutama penyakit menular. Kemudian pelayanan KIA KB, kesehatan ibu anak dan KB, ini penting untuk dilakukan, tetap dilakukan, karena dari hasil kajian selama ini sangat penting. Misalnya, kita perlu memperhatikan kesehatan reproduksi ibu. Berapa ibu yang pada saat kejadian sedang mengalami menstruasi? Ini penting, akan berakibat fatal kalau tidak tersanitasi dengan baik tempatnya. Karena ini berkaitan dengan produk manusia. Pelayanan KB, orang yang eh, apa yang sudah menikah ya, di pengungsian itu juga namanya kebutuhan. Di mana saja itu bisa muncul, terutama yang pasangan suami istri. Kalau mereka yang tidak ber-KB ya bisa jadi nanti 9 bulan kemudian infeksinya sekarang 9 bulan kemudian baru turun. Baru nama anaknya disesuaikan dengan nama bencana. Misalnya Banjirilah atau apa Longsori. Nanti nama-namanya seperti itu. Jadi penting untuk diberikan KB terutama orang yang eh, suntik KB. Nah, ini yang penting, rapid test penanggulangan infeksi menular seksual termasuk HIV. Nah, ini penting untuk dilakukan karena bisa saja penyebarannya terjadi di dalam pengungsian. Dan ini bukan satu dua cerita dongeng, ini sering terjadi, makanya penting pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual di tempat pengungsian. Dan Kespro remaja. Nah, orang-orang yang baru, anak-anak yang baru mulai menstruasi, kemudian remaja-remaja tanggung, itu biasanya di dalam satu eh, barak pengungsian itu sangat penting karena eh, di situasi normal saja orang-orang bisa eh, apa terpeleset begitu, apalagi di dalam lokasi pengungsian yang pada saat itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, yang penting untuk saya sampaikan pelayanan KIA dan KB ini termasuk kesehatan jiwa adalah pelecehan seksual di tempat pengungsian. Ini bukan berita baru. Bahkan Kementerian Kesehatan sudah memperhatikan hal ini karena banyak sekali terjadi
pelecehan seksual terutama pada wanita dan anak-anak di tempat pengungsian. Nah, ini penting sebagai pelayanan kesehatan dasar, kita harus memperhatikan hal ini. Makanya kita kalau sebisanya memisahkan perempuan dan anak-anak di tempat tertentu yang memiliki pengawasan dan perlindungan yang ketat. Kemudian kita melakukan pelayanan pengendalian penyakit menular. Jadi penyakit yang berpotensi menular kita kendalikan, terutama dengan mengendalikan vektornya, hewan-hewan pembawa. Nah, yang tidak kalah penting adalah kesehatan jiwa. Orang yang terkena bencana itu tidak jarang tidak lagi memiliki apa-apa. Kehilangan semuanya dalam waktu cepat. Itu menimbulkan gangguan terhadap cara berpikir, gangguan terhadap cara dia merasakan, ada gangguan di dalam jiwanya yang perlu kita sehatkan segera. Kalau kita tidak memiliki kemampuan psikologis sebagai psikolog, kita bisa menghadirkan misalnya tokoh agama atau profesional psikologi, psikolog atau psikiatri. Kita bisa orang-orang yang bisa melakukan pastoral counseling. Kita bisa menghubungi orang-orang tersebut untuk melakukan pencegahan dan pembimbingan terhadap kesehatan jiwa, terutama orang-orang yang kehilangan banyak hal. Apalagi dia kehilangan anggota keluarganya, dan itu bersamaan. Itu sangat memukul jiwa, dan potensi untuk menjadi sakit jiwa itu sangat besar. Sehingga perhatian kesehatan masyarakat terhadap perkembangan kejiwaan sesudah bencana itu menjadi sangat penting. Dan promosi kesehatan. Promosi kesehatan bagaimana kita meningkatkan tadi pengetahuan sikap dan tindakan orang di dalam pengungsian. Pelayanan ini merupakan pelayanan yang paling dasar, yang tidak mau harus ada. Kalau ini salah satu tidak ada, kita akan melihat snowballing, atau dari masalah yang kecil akan menjadi sesuatu yang besar di kemudian hari kalau tidak ada pelayanan kesehatan esensial yang ada ini. Oke, kita ke pengendalian penyakit menular. Bagaimana kita mengendalikan penyakit menular ini? Nah, penyakit menular ini memang paling banyak terjadi di tempat pengungsian. Nah, bagaimana kita mengendalikannya? Pertama dengan memberikan vaksinasi, saya sudah sampaikan di awal tadi, kita memberikan vaksinasi kepada terutama kepada anak-anak usia 6 sampai 6 bulan sampai 15 tahun. Apa yang kita berikan? Yang kita memberikan vitamin A untuk meningkatkan imunitas tubuh, dan kemudian imunisasi campak. Memang sudah banyak orang yang di atas 9 bulan sudah pernah diimunisasi, tapi tidak masalah untuk dilakukan booster, penyuntikan ulang, untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi penyebaran masalah campak. Karena campak di pengungsian ini bisa menjadi bencana tersendiri. Jadi bencana di atas bencana, sudah kena bencana, kalau dia kena campak lagi dan fasilitas kesehatan tidak mendukung, lebih banyak orang mati. Dan sekedar untuk pengetahuan kalian, lebih banyak orang yang meninggal di tempat pengungsian karena sakit akibat bencana ini daripada korban di saat bencana itu sendiri. Kita bisa melihat mungkin saat banjir korban terluka sekian puluh, tapi kemudian yang sakit terkena penyakit menular dan kemudian mati di pengungsian lebih banyak daripada itu karena tidak tertolong. Tenaga kesehatannya terbatas, makanya ini wajib diberikan vaksinasi. Vaksinasi juga selain untuk mencegah penularan penyakit, tapi juga membantu tenaga kesehatan supaya tidak memikirkan lagi, jangan sampai dia kena campak, jangan sampai anak yang lain juga ikut terkena campak. Karena ini penyebarannya cepat, masa inkubasinya cepat,
kemudian di awalnya dia tidak menunjukkan banyak gejala yang langsung kelihatan. Dia cuma panas-panas biasa sama dengan gejala yang lain. Nah, makanya penting untuk diberikan imunisasi campak. Ini masalah umum yang perlu kita perhatikan, sering sekali terjadi di pengungsian. Dan ini menyebabkan kematian, diare. Diare terutama penyebab kematian di masalah pengungsian. Kemudian cacar, penyakit pernafasan, ISPA. Ada juga yang di daerah endemik malaria, banyak orang yang menderita malaria dan kemudian meninggal. Meningitis, infeksi di otaknya. Tuberkulosa, TBC. Tifus, tifoid. Kemudian cacingan, skabies. Skabies itu yang gatal. Gatal-gatal, ada kutu kecil di antara sela-sela jari yang bikin gatal-gatal. Orang dulu bilang garux. Ini berkaitan dengan kepadatan. Jadi skabies ini biasa diderita oleh orang-orang di asrama. Kalau satu saja dapat, semua mau dapat. Seroptalmia, di masalah di mata. Anemia, tetanus, hepatitis, dan infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS. Karena bisa saja terkontaminasi dengan cairan darah penderita HIV/AIDS di tempat pengungsian. Manajemen kasus. Nah, kasus yang membutuhkan pertolongan segera didahulukan, terutama yang berpotensi untuk menular. Itu harus dengan cepat dan tepat ditangani. Dan kemudian dilakukan surveillance pengamatan terus-menerus, pengambilan data terus-menerus untuk apa? Untuk pengambilan kebijakan kesehatan di masa depan. Kebijakan kesehatan itu tidak harus dalam bentuk undang-undang, tapi bisa saja dalam keputusan apa yang akan kita lakukan untuk mengendalikan penyakit menular ini di dalam pengungsian secepatnya. Nah, ini dia akar masalah dari masalah kesehatan yang ada atau krisis kesehatan yang ada di tempat pengungsian, air bersih dan sanitasi. Nah, banyak sekali penyakit yang datang itu karena orang tidak ada air bersih, tidak ada akses, tidak ada fasilitas, pokoknya tidak ada air bersih. Nah, kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat, kita sudah menghitungnya di RHA di awal tadi, bahwa yang pasti mereka membutuhkan air. Berapa banyak orang yang mengungsi, kan kita sudah lihat. Apa yang harus kita penuhi? Yang pertama, di hari pertama sesudah orang mengungsi, mereka paling tidak minimal satu orang punya 5 liter air bersih. Jadi kalau dia ada 100 orang, berarti ada 500 liter air bersih yang kita butuhkan hari itu. Dan hari selanjutnya naik. Karena pada hari pertama kemungkinan mereka hanya butuh untuk basuh luka, mencuci tangan, dan menggosok gigi, kemudian minum, jadi cuma 5 liter cukup. Hari selanjutnya sudah ada mandi, sudah ada cuci. Jadi setiap orang meningkat kebutuhannya menjadi 20 liter minimal. Jadi yang harus, kalau ada 100 pengungsi, kita harus menyediakan 2.000 liter di hari tersebut. Sedangkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas itu perlu 50 liter per orang per hari. Karena ada banyak hal yang membutuhkan air di tempat pelayanan kesehatan. Nah, ini dia. Jarak tangki air, tempat penyimpanan sementara air itu paling tidak 30 menit, 30 meter maksudnya. Minimal 30 meter dari tenda pengungsian dan maksimalnya 500 meter. Kalau 1 kilo itu kejauhan. Paling tidak dia 500 meter jauhnya. Kalau yang paling dekat dia 30 meter. Karena kalau lebih dekat
dari 30 meter, kemungkinan untuk terkontaminasi itu lebih besar. Nah, penjernihan air cepat. Ini yang banyak sekali, terutama orang-orang kesehatan yang bukan dari kesehatan lingkungan, itu berpikirnya penjernih air sama dengan desinfektan air. Itu beda ya. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi kita menjernihkan air berarti air kotor, kita buat dia menjadi jernih. Sedangkan di air yang sudah jernih itu belum tentu kumannya mati. Kalau mau membuat kuman yang ada di situ mati, kita memerlukan disinfektan. Nah, penjernih air itu sendiri yang beredar di pasaran itu ada aluminium sulfat atau tawas. Jadi kalau umpama ini tawas juga orang dia pakai di ketek. Ini tahu orang dia pakai tawas di ketek. Jadi kemungkinan dia pakai ketek itu kurang jernih. Jadi dia taruh tawas. Tapi memang itu terbukti juga bisa mengurangi bau. Jadi caranya dengan menambahkan setengah sendok teh di dalam air yang akan kita jernihkan sebanyak 20 liter. Aduk perlahan sampai merata, kemudian kita diamkan selama 20 menit sampai dia terbentuk gumpalan. Nah, di situ kita bisa membiarkan dia mengendap dan kemudian kita bisa memisahkan bagian air yang jernih, kemudian bagian air yang endapan itu bisa saja kita menggunakan selang. Dan untuk keperluan minum kita butuh untuk merebusnya sampai mendidih dan atau diinfeksi dulu dengan Aquatabs. Nah, sedangkan untuk ini PAC, polyaluminium klorid ini, klorid ya. Klor itu biasanya orang kenal, itu biasa orang pakai juga di kolam renang. Pertama kita lihat dulu pH airnya. Kalau dia pH-nya terlalu rendah atau asam, kita tuangkan dulu bubuk putih atau kapur untuk membuat dia menjadi netral, pH-nya menjadi 7. Kalau sudah netral, kita tuangkan larutan klor tadi ya, klorid tadi. Sehingga dia jernih, perlakuannya juga sama. Kalau dia sudah ada endapan, kemudian kita pisahkan yang jernih. Dan kalau yang dijernihkan dengan klor itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk diminum pada saat keadaan normal. Tapi kalau memang sangat tidak memungkinkan bisa digunakan, tapi tidak bisa digunakan terus-menerus. Kita harus mencari sumber air bersih yang tidak mengandung klor. Nah, ini yang saya sebut dengan disinfeksi air. Kita melakukan desinfeksi air, di mana air kita berikan disinfektan, yaitu kaporit, untuk membuat supaya makhluk hidup yang ada di sana itu dia mati. Dan untuk 100 liter kebutuhan 5 orang, itu kita berharap ada sisa klor 0,2 mg per liter. Nah, kita bisa memberikan 71,43 mg per hari. Jadi ada takarannya untuk 100 liter, kita tidak usah pusing karena kemasan yang dijual di pasaran juga sudah untuk 100 liter. Nah, Aquatabs ini isinya kurang lebih sama, tapi ada campuran lainnya. Masing-masing perusahaan menambahkan zat tertentu, jadi kita tidak bisa mengkategorikan isinya apa, tapi Aquatabs yang diberikan oleh kementerian itu sudah cukup untuk membunuh kuman di dalam air. Dan itu relatif lebih aman daripada kaporit. Ini juga yang penting. Sarana buang air besar dan buang air kecil.
Di hari pertama, kita harus membangun satu buah jamban untuk 50 sampai 100 orang. Hari pertama ya. Tapi hari selanjutnya, itu satu jamban hanya bisa digunakan oleh 20 orang. Jadi di hari pertama harus selesai minimal satu untuk 50 sampai 100 orang. Dan selanjutnya satu untuk 20 orang. Nah, untuk masalah sampah yang harus kita lakukan yaitu pertama menyediakan kantong sampah untuk 3 kepala keluarga maksimal 3 hari untuk sebelum dibuang yang ukurannya 1 meter kali 0,6 meter atau kantong sampah yang tingginya 1 meter. Setidaknya ya, itu yang paling minimal. Tapi bisa juga lebih dari itu, tapi melihat juga kondisi, kalau tempatnya tidak terlalu besar, kita tidak bisa menyediakan itu untuk tempat sampah semua. Karena tempat sampah juga harus punya jarak. Tapi perhitungannya, dia satu keluarga, 3 keluarga itu 1 meter kali 0,6 meter. Setiap 3 hari harus dipindahkan. Jadi kalau dia ada 300 kakak berarti kita harus menyediakan 100 unit kantong sampah. Kalau membuat TPA di lokasi, kita harus membuatnya sedalam 2 meter, lebar 1,5 meter, dan panjangnya 1 meter, setiap 200 orang. Nah, jaraknya dari sumber air itu harus 10 meter. Pengawasan dan pengendalian vektor. Nah, vektor yang harus kita waspadai di sini adalah lalat, tikus, dan nyamuk. Nah, ini yang paling banyak menyebabkan penyakit di tempat pengungsian. Nah, kita juga mengawasi dan mengendalikan vektor itu dengan mengelola lingkungan. Bagaimana kita membuat supaya tidak terjadi perindukan nyamuk di tempat itu. Kita harus kemudian tidak terjadi tempat berkumpulnya lalat di tempat itu. Jadi kita tutup sumber-sumber sisa-sisa makanan supaya lalat tidak datang. Tempat buang air besar juga harus tertutup supaya lalat tidak datang. Untuk nyamuk kita bisa melihat di mana-mana tempat perindukan nyamuk di sekitar situ. Kalau bisa kita kendalikan dengan bahan kimia, tapi pemberian DDT atau DHT itu atau insektisida itu tidak dianjurkan. Kita lebih baik untuk mengontrol perkembangbiakan dari nyamuk itu sendiri dengan tidak membiarkan ada tempat-tempat terbuka yang bisa menjadi sarang nyamuk di tempat pengungsian tersebut. Ini yang tidak kalah penting. Kita memang bukan penyelenggara. Jadi, kesehatan masyarakat itu bisa saja dilibatkan dalam penyelenggaraan makanan di dalam pengungsian, tapi pelaksana ada orang yang ditunjuk langsung untuk melaksanakan. Nah, keamanan pangan di dalam ada mata kuliah keamanan pangan. Jadi keamanan pangan, jadi sumber-sumber makanan yang dipakai menjadi bahan makanan itu harus terpenuhi kriteria-kriteria yang bebas dari racun, bebas dari karena memang susah ya masalah kesehatan di masa depan kalau bisa. Kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana membuatnya, apakah itu memenuhi standar kesehatan atau tidak? Bagaimana kita menyajikannya? Kita menyajikannya di tempat apa gitu? Bagaimana kita memastikan bahwa wadah tempat kita memberikan makanan itu bersih? Nah, itu menjadi bagian dari kita, kesehatan masyarakat. Karena apa? Karena ini imbasnya besar. Bagaimana kalau terjadi keracunan di dalam pengungsian? Dan itu bukan berarti tidak pernah terjadi. Banyak orang pada tahun 2014 itu di Manado ada satu pengungsian yang mereka mengalami keracunan. Bukan masalah dari yang memberikannya, tapi karena ternyata bahan makanan yang mereka gunakan itu, ikan yang mereka gunakan sudah
sudah gatal, tapi karena di tempat pengungsian mereka membutuhkan, mereka makan. Dan ketika mereka makan, ada masalah kesehatan lain yang timbul. Dan ini sangat penting. Pengawasan dan pengamanan makanan dan minuman di daerah pengungsian. Nah, ini selain yang tadi, kita juga perlu melakukan surveillance penyakit dan faktor risiko. Nah, tujuannya supaya untuk menyediakan informasi, sudah disampaikan tadi, informasi berapa kebutuhan pelayanan kesehatan di lokasi bencana dan pengungsian. Nah, ini bisa juga dilakukan sebagai dasar penentuan tindakan gawat darurat di tempat pengungsian. Sedangkan tujuan khususnya yaitu menyediakan informasi kematian dan kesakitan, dan kemudian terutama yang diakibatkan oleh penyakit potensial wabah. Nah, kemudian tujuannya untuk identifikasi sedini mungkin kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah penyakit yang berpotensi KLB, identifikasi kelompok berisiko terhadap satu penyakit tertentu, kemudian identifikasi daerah risiko tinggi terhadap penyakit tertentu, dan identifikasi status gizi buruk dan sanitasi lingkungan. Untuk hari ini sampai di situ. Nanti kita akan membahas tentang pekerjaan kita, surveillance penyakit, dan faktor risiko ketika kita ada di lokasi pengungsian atau sesudah bencana. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Boleh benar. Siapa? Rijal benar. Siapa Rizal? Terima kasih atas kesempatan. Kita mau tanya benar. Ketika terjadi suatu bencana, hal Ya. apa yang pertama sekali yang dilakukan oleh tenaga kesehatan benar? Seperti yang sudah disampaikan tadi, kita langsung jawab ya. Hal pertama yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan untuk di dalam manajemen bencana ini adalah pertama, memastikan bahwa itu betul-betul termasuk dalam kategori bencana. Jadi kan biasanya orang lihat dari medsos. Pastikan, ini juga langkah-langkah KLB juga seperti itu ya. Kalau kita mendapatkan laporan, kita mendapatkan informasi, pastikan kebenarannya. Kedua, ketika kita sampai di sana, pada hari bencana itu, kita pastikan apakah akses menuju lokasi bencana itu terbuka atau tidak. Nah, kemudian sesudah itu kita pergi ke situ untuk melakukan RHA. Itu tindakan yang paling cepat yang bisa kita lakukan. Tapi perbekalan kesehatan di tempat kita itu wajib ada selalu, karena itu bentuk kesiapsiagaan kita. Perbekes itu kebutuhan standar yang kita butuhkan untuk pergi ke lokasi bencana. Nah, itu sudah ada. Kita membawa itu untuk kepentingan kita dan untuk kepentingan beberapa orang yang bisa diselamatkan dengan cepat di tempat itu. Sembari itu kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain. Nah, biasanya bukan selalu, biasanya yang lebih dulu dikontak oleh orang-orang di tempat bencana atau yang mendapatkan berita itu adalah pemerintah. Dan pemerintah akan memberikan masukan semua yang kita butuhkan untuk pergi ke lokasi, menilai, melakukan assessment terhadap kebutuhan cepat apa yang dibutuhkan di tempat itu. Itu yang menjadi pekerjaan kita. Boleh Rizal? Boleh benar. Terima kasih benar. Lalu ada lagi? Absen hari ini ada benar? Kita absen pakai pakai ini, absen Zoom. Yang
kita kehadiran di bawah 30 menit, kita hitung tidak hadir. Baik, benar. Yang hadir hari ini ada 85 yang mati pasang. Kita memberikan toleransi yang hadir 30 menit. Itu kita anggap hadir. Yang kurang dari itu berarti yang tidak hadir. Dan ini kita record. Jadi tidak ada yang beralasan kalau tidak hadir. Kalau tidak salah, berapa kali lagi pertemuan? Karena semua ujian kata tanggal 20 berapa? 1. Di minggu terakhir bulan Juni sudah UAS, benar. Oke. Jadi masih bisa 1 atau 2 kali pertemuan. Kita selesaikan ini. Dan masih ada dosen lain yang mau masuk? Sudah tidak ada, benar. Oh iya, sampai selesai saja ini. Baik. Oke. Kalau masih ada? Masih ada? Kalau sudah ada, sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Kalau umpama ada yang mau bertanya, silakan menghubungi saya via WA atau Telegram atau Signal. Kalau bisa kita balas, kita balas. Kalau ada urusan lain-lain juga boleh. Silakan tanya langsung ke saya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi, salam sehat untuk semua.